Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gua Al di channel Me Times. Dan sekarang tanggal 15 hari Sabtu jam 10. Ya, kita lanjut tag lagi demi ngejar AdSense. Enggak sih, sebenarnya karena emang tanggungan di kantor ini, jadi ya kita harus bikin video lagi. Oke, di depan gua kali ini udah ada produk dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Outdoor 12-in-1 Thunder Music Flashlight. Ya sebenarnya Nextool ini adalah sub brand dari Xiaomi. Ya seperti kayak Mijia, Poco, Redmi, terus ada Xiaomi V, lalu juga ada 70mi, dan masih banyak lagi sekitar 85 sub brand punya Xiaomi. Dan salah satunya ini, Nextool. Dan kata Nextool ini adalah gabungan antara kata Next dan Tools, yang artinya barang selanjutnya atau alat selanjutnya. Yang dimana kalau misalkan gue lihat di website ini, Nextool ini fokusnya lebih ke arah alat-alat outdoor. Ya seperti kampak, terus ada alat pemecah kaca, headlamp, walkie-talkie, dan salah satunya ini, flashlight dari Nextool. Dan Nextool ini sebenarnya juga sudah berdiri sejak tahun 2012, yang dimana harusnya dari segi riset dan juga kualitasnya itu harusnya terjamin. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja gue mau unboxing si Nextool Outdoor 12-in-1 Thunder Music Flashlight. Oke, ini dia penampakan dari packaging si Nextool Outdoor 12-in-1 Thunder Music Flashlight. Panjang banget namanya, sumpah. Udah gue nyebutnya ini flashlight aja ya. Di sini ada gambar dari flashlightnya, yang dimana dia di tengahnya ini ada lampunya, dan juga di sini ada senternya. Sebentar, ini karena di kamera atas itu berbayang ya, karena ada plastiknya. Jadi ini gue pengen buka aja dulu plastiknya. Oke, lanjut. Di bagian samping sini dia tertulis fungsinya, di mana dia bisa digunakan untuk lampu belajar, lalu ada lampu peringatan, lalu ada sound alarm, mungkin ini sirene ya. Lalu juga dia bisa digunakan untuk emergency charge. Lalu untuk konektivitasnya dia sudah menggunakan Type-C, dan di bagian samping sini dia ada 4 lampu flashlight. Lalu dia juga bisa digunakan sebagai speaker. Lalu ada musik pulse lamp, mungkin ini kayak ada instrumen-instrumennya gitu ya dibuat di lampunya. Lalu ada sound atmosphere lamp, serta yang terakhir ini bisa digunakan untuk lampu camping seperti itu. Nah, lalu di bagian belakangnya di sini tertulis spesifikasi mengenai isi packagingnya. Dia ada satu lampu flashlightnya, terus lalu ada USB charger kabel, dan juga ada user manualnya. Dan dia untuk dimensinya sendiri, dia itu ada di 17 cm, lalu untuk diameternya dia ada di 3,6 cm. Dan untuk bahannya dia sudah menggunakan metal aluminium alloy. Lalu untuk di bagian kacanya ini dia menggunakan plastik ya, berbahan ABS. Dan untuk kapasitas baterainya sebesar 2600 mAh, serta untuk tegangannya dia ada di 3,6 volt dan 9,36 watt hour. Lalu untuk inputnya sendiri dia ada di 5 watt 1 ampere. Oke, gitu aja untuk di bagian atas dan bawahnya polos. Dan gua mau langsung unboxing dari flashlight ini. Dia ada pelindungnya gitu ya, warna biru-biru gini. Ini tulisannya itu Mandarin, dan di bawahnya ada tulisan Inggris. Dan di sini ada senternya. Ini kalau misalkan buat timbang-timbang gini pakai tangan, ini lumayan berat loh. Ini buat nempong Selanjutnya dia ada kotak lagi, yang dimana ini isinya ada kabelnya. Ini buat kabel USB-nya. Dia sudah menggunakan USB Type-C. Lalu ada manual booknya ya, untuk fungsi-fungsi buttonnya seperti ini. Oke, gitu aja buat kelengkapannya, nggak ada lagi. Lalu kita fokus ke flashlightnya. Wow, ini dia bahannya bener-bener aluminium ya. Kalau misalnya ketok-ketok ini suaranya. Dan di sini dia ada kaca plastiknya, yang kalau misalkan gue lihat ini dia bahannya tuh kayak ngedoff gitu ya warnanya ya, nggak yang glossy gitu. Dan di atasnya sini dia ada lampu senternya. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini lampunya itu dia ada 4 ya. Ini ada yang lampu putih, lalu mungkin yang 3 ini dia lampu berwarna hijau, merah, dan warna biru. Nah, si flashlight ini dia juga bisa teleskopik ya, jadi buat maju mundurin, jadi mau jarak jauh atau mau yang diameternya itu lebar gitu tapi tidak jauh. Dan juga untuk pengecasannya dia diputar sininya lalu ditarik seperti ini, dan di sini ada lubang untuk pengecasan USB Type-C.
Dan di bagian kirinya ini ada lubang untuk emergency charger. Jadi ketika kalian misalkan lagi di luar gitu dan baterai kalian lowbat, ini bisa jadi alternatif untuk emergency charger. Oke, ini untuk bagian kontrolnya, dia ada di bawah dari flashlightnya. Kalau misalnya kita lihat di sini tengah tuh tombol buat matiin nyalain si senternya ini. Lalu juga di sini ada tombol plus minus yang mungkin ini buat ngatur volume ketika kalian menggunakan sebagai musik, dan juga ada tombol buat ganti dan balik ke lagu sebelumnya gitu. Sebenarnya ini buttonnya tuh lebih banyak ke arah function buat dengerin musik ya, kalau misalnya dilihat dari logonya. Oke, untuk ukuran dan bobotnya sendiri, dia panjangnya ada di 17 cm dan diameternya itu ada di 3,5 cm. Dan untuk bobotnya sendiri ini ada di 250 gram. Nah, kalau misalkan mau gue bandingin sama lampu yang ada di belakang, bentar gue ambil. Oke, ini lampu yang gua ambil dari lampu belakang ya. Ini lampu top light, ukurannya itu 30 cm. Nah, kalau misalkan dibandingin tuh ya sekitaran segini lah ukurannya. Kurang lebih ya hampir sama-sama lah. Tapi kalau untuk bobotnya lebih berat yang si flashlight ini. Lalu untuk fungsinya, dia itu bisa berputar secara 360 derajat. Jadi kalian nggak perlu geser-geser pindah kemana-mana, tinggal kalian geser aja nih arahnya mau ke arah mana. Lalu untuk di bagian gagangnya ini dia itu magnet ya, jadi bisa ditempel di area-area yang terjangkau dengan besi gitu, misalkan kayak di kap mobil atau di bagasi mobil, dan juga kalau misalkan kayak di lemari-lemari gitu yang terbuat dari besi, ini bisa ditempel, tinggal kalian tempel aja gitu. Dan di sini juga ada lubang buat nyangkutin ke tripod, jadi kalau misalkan di studio kalian butuh lampu backlight seperti yang di belakang ini mungkin bisa jadi alternatifnya. Dan gua mau coba untuk fitur dari lampu ini ya. Kaget gua. Lu ambil. Oke, gue mau bahas sedikit tentang fitur-fitur yang ada di flashlight ini sebelum nanti gue mau tes lampu ini di luar ruangan. Oke, buat nyalainnya tinggal tekan aja nih tombol yang ada di tengah ini. Lalu kalau misalnya mau buat ganti-ganti warnanya, ini tinggal kalian tekan sekali. Nah, dia di sini bakal berubah warna merah, lalu juga ada warna hijau dan juga warna biru. Lalu kalau misalkan gue mau tekan tombol ini, oh, ini buat kecerahan senternya ya. Jadi kalau misalkan semakin tinggi kalau kita mencet tombol volume, maka cahayanya itu dia tambah terang gitu. BTW buat kecerahannya ini, dia itu kalau misalkan buat yang warna biasa nih, senter biasa, ini tuh kecerahannya maksimal hingga 1000 lumens. Dan kalau misalkan diganti ke warna yang merah atau warna hijau atau warna biru, dia tuh lumensnya maksimal ada di 3 sampai 95 lumens aja. Ya nggak terlalu terang, cuman ya cukup lah kalau misalkan buat keseharian. Lagian juga yang lebih dipakai tuh sebenarnya maling. Ini suara siren dari sini ya. Ini juga salah satu fitur yang ada di flashlight ini. Jadi dia bisa jadi sirine gitu. Oke, kalau misalnya mau dirubah lagi itu, bentar. Gimana yang rubahnya? Bentar. Mati. Ya. Sorry tadi agak sedikit panik karena ya ini juga baru nge-review ini. Ternyata kalau misalnya ditekan selama 3,5 detik yang bagian tengah ini, dia bakal ngerubah ke mode sirine gitu. Untuk balikinnya lagi, kalian cukup tekan aja nih tombol yang di tengah ini sebanyak 2 kali seperti ini. Kalau misalkan mau balik ke mode yang ada di sini nih, kalian harus tekan 2 kali lagi. Nah gitu. Lalu buat mau ganti-ganti modenya di sini kalian cukup tekan aja tombol power yang ada di tengah ini sebanyak sekali. Nah seperti ini. Ini buat mode yang kayak colorful gitu ya. Dia di sini warna gradiennya tuh jalan. Lalu kalau misalnya kita ganti lagi, di sini ada mode buat spektrum kayak nada-nada spektrum gitu. Dia ngedeteksi kalau misalkan ada suara, maka lampunya ini bakal naik turun. Lalu ada warna standby merah seperti ini aja. Dan juga kalau misalnya ganti lagi, dia lampu merah ini kedip-kedip seperti lampu strobo ya, kayak Pajero gitu yang totot gitu. Nah di sini ada lampu standby buat penerangan kalian ketika kalian bekerja di ruangan yang gelap ataupun belajar di ruangan yang gelap. Ya cukup terang lah. Ini untuk kecerahan maksimalnya ada di segini, dan kalau misalnya digelapin, nah dia kecerahannya nggak terlalu terang.
Oke, buat selanjutnya gue mau coba si flashlight ini buat dengerin lagu karena dia ada speaker wirelessnya yang dimana harus dikonekin melalui Bluetooth. Nah, buat koneksinya sendiri, kalian tinggal tekan aja nih power yang ada logo musiknya di sini. Kalian tekan. Sampai ada suara ayam mosi gitu. Habis itu kalian langsung masuk ke Bluetooth yang ada di HP kalian. Nah, di sini udah ada namanya ya, Nextool Thunder. Tinggal kalian konekin. Nah, dia sudah terkoneksi. Lalu kita tes suaranya. Di sini gua tes musik ya. Nih. Pakai lagu bocil-bocil kematian kalau misalkan kata-katanya netizen. Gua mau gedein ya lagunya. Gua mau gedein suaranya. Oke, ini udah bentok nih segini nih buat volumenya. Nah, ya nggak terlalu kayak speaker banget, cuman ya cukup aja lah buat menemani kegelapan kalian ketika lagi camping atau lagi apa ya, lagi ada di luar lah gitu. Dan kalau misalkan kalian mau nyetop lagunya atau mau pause lagunya, kalian tinggal pencet aja nih tombol yang ada di sini nih. Nah, dia bakal nge-pause lagunya dan bisa di-play lagi. Tinggal kalian tekan lagi. Nah, dia bakal lanjut musiknya. Oke, mungkin segitu aja buat review gua mengenai flashlight ini. Dan selanjutnya gua bakal tes si senter ini di luar ruangan. Apakah terangnya itu cukup buat menerangi perjalanan kalian atau kurang. Oke, let's go. Oke, sekarang gua udah di luar studio. Dan ini keadaannya amat sangat gelap sekali. Mungkin kalau misalkan di sini gue cuma pakai satu cahaya doang nih dari kameramen. Dan gua di sini udah bawa si Nextool ini. Kita coba aja, oke? Nah, ini kalau misalkan buat yang paling rendahnya, dia itu segini. Coba tolong dimatiin dulu deh itunya, apa sih lightingnya. Oke, ini buat kecerahan yang paling kecil itu segini ya. Dan ini kalau misalkan kita adjust, kan di sini kan juga bisa di-adjust nih senternya. Nah, dia itu bisa nembak sampai jarak hingga 240 meter. Gua mau coba mungkin ke yang lebih jauh jaraknya. Dan kalau misalkan ini buat lumensnya masih ada di 200 lumens. Sedangkan kalau misalkan si Nextool ini dia bisa sampai 1000 lumens. Nah, ini buat yang 400, 600, 800 dan yang 1000 lumens. Oke, kira-kira segini buat maksimal dari cahayanya lumens. Kalau misalkan sana kelihatan nggak? Dan kalau misalkan mau diameter cahayanya itu lebih luas lagi, kita tinggal tarik mundur aja nih si Nextool ini. Nah, seperti ini. Tapi kekurangannya dia nggak bisa sejauh kalau misalkan kita scope hingga 240 meter. Ya mungkin ini jaraknya ya sekitar 60 atau 50 meter. Kalau misalkan kita ganti ke warna lain ya, kita tinggal mencet yang tengah aja nih sekali. Nah, dia bisa berubah warna jadi warna merah. Cuman kalau misalkan buat yang warna merah ini, dia lumensnya itu maksimal ada di 95 lumens aja. Sedangkan kalau misalkan kita rubah lagi, nah ke warna hijau, dia itu lumensnya maksimal mentok di 160 lumens. Seperti ini. Lalu kalau misalkan kita ganti lagi, ini kan ada 4 warna. Kalau misalkan kita rubah lagi ke warna biru, nah dia itu lumensnya lebih kecil kalau yang biru. Dia buat lumensnya itu ada di 0,5 sampai 20 lumens aja. Ya nggak terlalu kelihatan cerah, karena kan buat yang warna biru bukan diperuntukkan untuk senter ya sebenarnya. Yang diperuntukkan untuk senter ya warna utamanya ini, yang warna putih ini. Dan kalau misalkan kita jarak paling jauh itu ke sono, coba ke sono deh. Nah, segitu tuh buat jaraknya. Kalau misalkan gua ke sana, coba kameramen sini. Nah, ya sekitaran segini lah. Masih bisa buat nge-adjust daerah-daerah sekitar, cuman ya nggak terlalu jauh-jauh banget gitu jaraknya. Ya cukup oke lah dari Nextool ini. Kalau misalkan ditanya tentang ketahanan baterainya, si Nextool ini mampu bertahan hingga 40 jam. Ini kalau misalkan penggunaannya itu menggunakan lampu utama aja, bukan dipergunakan untuk mendengarkan musik atau yang lainnya yang bisa dipakai di sini juga, atau sebagai emergency charger. Kan si Nextool ini juga bisa dijadikan sebagai emergency charger ketika kalian kondisinya di luar seperti ini. Sedangkan kalau misalkan kita rubah ke mode, nah, wah sambat, agak parno sih gue sebenarnya. Kalau misalkan kita rubah ke warna merah ini, dia itu mampu bertahan hingga 32 jam. Sedangkan kalau misalkan kita rubah lagi nih ke warna hijau, dia mampu bertahan hingga 48 jam. Dan
Kalau misalnya kita rubah ke warna biru, karena dia lumensnya juga nggak terlalu besar, dia mampu bertahan hingga 50 jam buat yang warna biru ini. Ya mungkin udah kali ya, segitu aja. Buat kalian yang pengen beli senter ini atau pengen jadi koleksi buat kelengkapan ketika kalian pergi ke outdoor, langsung aja klik linknya yang ada di deskripsi bawah. Gua Al, ciao. Udah pocong.